Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan karena kita sudah menerima setiap berkat Tuhan. Kita sudah menikmati setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan, tolong setiap kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah konsentrasi kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Engkau Yesus. Sebab Kau Allah, Allahku Yesus. Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku, yang turun ke dunia. Sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau katakan pujian ini dari awal. Yang ku sembah hanya Yesus. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allahku Yesus. Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku.
Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku. Amin. Yang turun ke dunia, Yesus Kau ku sembah, Kau ku sembah. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Aku menyembah, masuk di hadirat-Mu, hadirat-Mu kini ku menyembah. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu kini ku menyembah. Oh, kami masuk dalam hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Oh, hanya Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami puji dan kami agungkan, Kau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan Engkau sungguh baik. Oh, glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami buka setiap hati kami Tuhan. Mari Engkau jamah kami dengan Roh Kudus-Mu. Rapi kami Tuhan. Kami rindu jamahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Kau Raja. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian kami. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, amin. Raja, mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau angkat satu nyanyian. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi Tuhan. Amin. Untuk selamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus sahabatku, nolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun
ku ragu lagi. Untuk selamanya, untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mau angkat satu nyanyian. Kami mau tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami, memang mengasihi Engkau. Demikian hidupku Mau mengasihi Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik Terima bagiku. kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu Tuhan, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia Tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu.
setia untuk melayani-Mu. Katakan dengan iman. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya seizin Engkau kami ada di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami dengar, kami dapat menangkapnya karena Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kiranya Tuhan, kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi kami mau melangkah dengan kehidupan ini, menggenapi firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kami yang mendengar dan duduk diam di kaki-Mu diberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan salam damai sejahtera buat kita sekalian. Inilah hari di mana kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan baca Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, Ya. dan terjadilah kilat dan deru guru, Ya. dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi kesempatan di mana bait suci Allah di sorga terbuka. Tampak juga tabut perjanjiannya yang merupakan kehadiran Allah, tahta Allah. Maka bersamaan dengan itu terjadi apa? Dikatakan di sana. Terjadilah kilat, deru, guruh, gempa, bumi dan hujan es lebat. Ketika bait suci di sorga terbuka, maka terjadi juga kilat, deru guruh, gempa bumi, hujan es yang sangat lebat. Ini adalah satu guncangan yang keras, guncangan yang hebat. Dan saudara, itu akan terjadi. Tidak ada satu yang difirmankan Allah itu tidak jadi. Ya, hari-hari ini kita harus bersiap-siap. Ya, lebih baik kita berdamai dengan Tuhan. Lebih baik kita hidup berkenan kepada Tuhan di hari-hari ini. Sebab yang menyangkut bumi itu gempa bumi. Gempa bumi itu bumi. Ya, kemudian langit itu deru guruh. Dan kilat. Jadi bumi goncang, langit goncang. Deru guruh. Ya. Menyangkut laut hujan es. Ya, dan juga hujan es yang lebat dikatakan. Ya, menyangkut sungai. Dan tidak ada satu bagian pun dari bumi yang terluput dari guncangan-guncangan besar ini. Dunia ditimpa malapetaka. Dunia ditimpa celaka dan kehancuran. Celaka demi celaka dan kehancuran. Sampai-sampai hari-hari ini ya kita melihat dunia telah ditimpa malapetaka, celaka, kehancuran. Tapi dengarkan apa yang maunya hati Tuhan. Yaitu bahwa anak-anak Tuhan jangan justru hari-hari ini merupakan terlepasnya kita dari kasih Tuhan. Sampai ke tempat ibadah saja. Kita melangkah kaki ke gereja saja. Tidak bisa. Kakinya dibelenggu, diikat. Mau melayani, mau berkorban,
Tidak bisa, sebab ada yang membelenggu. Ya. Jadi mengikat. Mereka tidak bisa melayani, tidak mau ke tempat ibadah. Coba lihat hari-hari ini. Begitu banyak orang setelah COVID ini mundur. Untuk melangkah ke gereja mereka malas, lebih baik online. Untuk melayani mereka tidak suka. Untuk berkorban mereka juga tidak mau. Diikat oleh mamon, kecintaan mamon. Ya. Padahal hari-hari ini justru kita lihat bagaimana gempa bumi mengguncang bumi. Ya. Bagaimana deru guru mengguncang langit. Langit, bumi goncang. Laut, sungai itu dihujani dengan hujan es lebat. Manusia mau lari kemana? Ini dunia sedang diguncang, guncangnya keras. Bukan guncang berapa skala Richter yang masih ringan. Ini guncangan besar. Ya. Nah, justru keguncangan besar itu harusnya ya membawa kita terlepas dari ikatan-ikatan yang ada di dunia ini. Justru terjadinya guncangan itu harus melepaskan kita dari ikatan yang selama ini mengikat kita. Banyak orang diikat, dia tidak sadar. Dia malas melangkah ke tempat ibadah, ke gereja. Saudara tidak sadar. Tapi ini saya mau katakan, suatu ikatan. Ada yang membelenggu. Nah, justru kita melihat keguncangan terjadi. Semoga belenggu itu justru lepas. Supaya kaki yang dibelenggu, sekarang mari kita lebih giat melangkah, maju ke tempat ibadah. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, inilah hari-hari justru kita lebih giat. Ibrani 10 ayat 25. Lebih giat beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, ini nasihat, teguran, peringatan yang kita baca ini. Ketika bait Allah terbuka, ketika tabut perjanjiannya nampak, Tuhan ingin kita maju beribadah. Tuhan ingin kita mau melangkahkan kaki ke tempat ibadah. Tuhan mau kita giat melayani. Ya, Tuhan mau kita giat berkorban. Tapi banyak anak Tuhan hari-hari ini justru terbelenggu, terikat. Harapannya yang kita baca ini guncangan yang sangat besar terhadap bumi. Langit, bumi, sungai. Itu membuat kita lepas. Jadi keguncangan ini melepaskan anak Tuhan. Artinya sadar bahwa hal yang disampaikan oleh Tuhan dalam Wahyu 11 ayat 19 itu terjadi. Apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Tuhan tidak berdusta. Lanjut dibaca dulu. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, semakin giat menjelang hari Tuhan. Semakin giat, semakin giat. Bukan semakin merosot. Ya. Jangan meninggalkan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Jangan melepaskan tugas pelayanan. Saya katakan sekali lagi ya.
Jangan melepaskan tugas pelayanan, betapa besarnya tantangan sekalipun. Kita tidak undur. Justru semakin giat kita melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya celaka yang ketiga nanti. Jadi ada 3 kali 7, semuanya ini celaka. Celaka yang ketiga, cawan murka bokor Allah itu yang dicurahkan tidak menimpa kita. Tuhan itu baik, selalu memberikan kita peringatan. Apakah kalau kita beribadah melayani tidak ada upah? Ada. Baca ayat sebelumnya, ayat 18 dari Wahyu 11. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, Ya, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, ya, nabi-nabi dan orang-orang kudus, ya, dan kepada mereka yang takut akan namamu, ya. kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ya, jadi ini saatnya Tuhan akan nanti memberi upah. Memberi upah sesuai apa yang kita lakukan. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Ya, Tuhan itu mengerti. Kita butuh ini, butuh itu. Tetapi nanti upahnya lain, saudara. Ya, Tuhan memberikan mahkota, hadiah-hadiah. Ya, yang kekal ini yang kita bisa nikmati nanti. Ya. Saudara, kalau kita baca dikatakan ayat 18, amarahnya Tuhan telah datang. Dan saat orang mati ini apa? Mati dalam dosa, tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Tuhan. Ini orang-orang yang dihakimi untuk masuk penghukuman. Penghukuman bukan sementara, tapi kekal selamanya. Dan inilah waktu juga nanti Tuhan memberi upah. Dikatakan upah bagi hamba-hamba, nabi-nabi. Perhatikan, hamba-hamba, nabi-nabi, dan orang-orang kudus. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi nabi. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi hamba. Nah, ada upah nabi, ada upah hamba-hamba Tuhan, ada upah orang-orang kudus. Jemaat yang kudus. Apa saudara adalah orang kudus? Kekristenan itu adalah hidup benar dan kudus, bukan hidup agamawi. Ya. Nah, kepada orang kecil, rakyat jelata, yang miskin, yang sederhana, dan orang yang besar, semuanya dapat upah. Ya. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu tidak tutup mata aja. Tuhan itu memberi upah. Loh, saudara tidak percaya. Tuhan itu memberi upah kepada orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita baca ayat demi ayat, maka di sana dikatakan ada upah. Contohnya misalnya di Matius 20. Kalau kita baca ayat 1 sampai 16. Tuhan itu umpamakan dirinya sebagai pemilik kebun anggur. Jam 6 pagi dia sudah keluar cari apa orang yang mau kerja di kebun anggur. Jam 9 pagi keluar lagi. Jam 12 siang keluar lagi. Jam 3 sore keluar lagi. Jam 5 sore jelang maghrib gelap di mana tidak seorang pun bisa bekerja lagi.
Jangan tunggu nanti malam gelap, tidak seorang pun bekerja. Masih ada kesempatan 1 jam. Maka orang tidak bisa kerja lagi karena sudah malam. Nah, pada saat itu Tuhan sedang memanggil mereka yang sudah bekerja di kebun anggur dan diberi upah sesuai dengan perjanjian. Dari yang jam 6 masuk 1 dinar. Dari yang jam 9 masuk 1 dinar. Dari yang 12 1 dinar. Masuk jam 3 1 dinar. Masuk yang jam 5 1 dinar. Loh, tidak adil ini Tuhan. Semua 1 dinar. Kata yang paling awal masuk. Itu yang paling akhir jam 5. 1 dinar juga upahnya. Nah, dia protes. Tuhan bilang, saya tidak melanggar. Janji saya bayar 1 dinar. Ini juga 1 dinar. Kan sama. Nah, tapi yang 1 dinar yang terakhir ini jam 5 masuk. Ini sebenarnya lah yang anugerah kemurahan besar. Kita di zaman akhir. Akhir dari zaman segera terjadi. Ini jam-jam yang hampir sudah selesai. Gelap akan tiba. Jangan kita meninggalkan pelayanan. Jangan kita tinggalkan pelayanan ibadah kita. Ada upah menunggu. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Di rumah Bapakku. Ada belakang langit biru, ada upah mahkota. Luar biasa. Ya. Itu Matius 20 ayat 1 sampai 16. Dari Matius 19 ayat 27, mari kita baca sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Ya. kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, Ya. kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini upahnya. Petrus bilang, aku sudah tinggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Jala ditinggalkan. Pekerjaannya yang hari-hari itu digumuli ditinggalkan. Segala sesuatu, kata Petrus. Lalu apa yang aku dapat? Setelah aku tinggalkan semua, apa yang aku dapat? Nah, Tuhan bilang ada upahnya. Nanti waktu penciptaan kembali. Waktu langit dan bumi yang baru terjadi. Engkau akan masuk di dalam kota abadi, Yerusalem baru. Kau akan menikmati kehidupan yang kekal itu. Jadi jangan tinggalkan pelayanan. Jangan menarik diri dari pelayanan dan ibadah. Maju terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ada upah, pembagian upah. Ya, ini Wahyu 11 ayat 18 memang mengatakan demikian, upah. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30, ya. Di situ dikatakan ada upah. Upah bagi siapa? Ya. Bagi orang yang menjalankan talenta. Seorang tuan, Tuhan digambarkan sebagai seorang tuan, memberi kepada seorang
5 talenta. Yang seorang 2 talenta. Yang seorang 1 talenta. Setelah sekian lama, Tuhan itu datang. Yang satu, Tuhan, 5 talenta sudah jadi 10. Wow, kamu hamba yang baik, hamba yang setia. Masuk turuti kebahagiaan Tuhan. Ini upahnya. Kalau cuma perkara dunia yang Tuhan berikan sebagai upah, ya, uang, rumah, mobil, kekayaan itu tidak berarti. Tapi hamba ini dikatakan, kamu sudah jadi hamba yang baik dan setia. Turuti kebahagiaan Tuhan. Artinya masuk di mana? Masuk di kekekalan, di Yerusalem baru. Bahkan lebih hebat, jadi pengantin perempuan Tuhan. Jadi kalau kita melayani bukan tidak ada upah. Berkorban bukan tidak ada upah. Beribadah bukan tidak ada upah. Maliaki mengatakan, nanti kamu lihat perbedaan. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Antara orang yang beribadah dan tidak. Sebab itu jangan sekarang kita dibelenggu. Dibelenggu oleh setan roh jahat. Sehingga tidak mau melangkah kaki ke tempat ibadah. Tidak mau melangkahkan kaki untuk melayani. Ya. Padahal Alkitab tadi mengatakan apa? Dalam ayat 18 dikatakan, amarahmu telah datang dan saat bagi orang mati dihakimi. Orang mati yang tidak mau bertobat, rohaninya mati tetap mati. Jahat tetap jahat, dosa tetap berdosa. Itu dihakimi, ada upahnya juga. Setiap perbuatan itu ada upah, baik jahat ataupun mau yang baik. Ya. Tetapi dikatakan saat yang sama juga Tuhan memberi upah kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabinya. Jadi di tengah-tengah keguncangan, perhatikan baik-baik. Dalam ayat 19 dikatakan terbuka bait suci. Maksudnya apa? Supaya kita memperhatikan bait suci itu berkaitan ibadah. Bait suci itu berkaitan melayani. Bait suci berkaitan dengan berkorban. Dan kita sudah baca tadi Ibrani 10 mengatakan lebih giat kita. Karena hari mendekat kedatangan Tuhan. Ya. Tetapi saat bait suci itu terbuka di sorga, terjadi satu goncangan yang besar sekali. Langit goncang, bumi goncang. Bumi dengan gempa bumi dahsyat. Langit terjadi apa? Terjadi di langit kilat dan deru. Dan hujan es. Itu sungai-sungai. Kan bukan kebetulan. Bait suci dibuka, tabut perjanjiannya kelihatan, gempa terjadi, keguncangan. Itu kamu milih yang mana? Tuhan katakan, milih ini bait suci berkaitan ibadah, melayani, kurban, atau ini. Pilihan di tangan kita. Ya, pilihan di tangan kita. Kalau kita tidak mau ditimpa celaka yang terakhir, mari kita beribadah. Lepaskan belenggunya. Kaki saudara dibelenggu, lepaskan dalam nama Yesus. Ya, tangan dibelenggu.
lepaskan supaya kita bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan itu baiknya apa? Selalu memberi peringatan. Peringatan dalam goncangan, gempa. Itu kebaikan Tuhan. Satu peringatan. Supaya kita melihat bait suci Allah itu. Ya, gempa bumi terjadi. Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa mengingatkan manusia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu untuk kita, mengajar kita, mendidik kita, supaya kita jangan berlaku fasik, supaya kita tidak seperti orang-orang pada umumnya fasik. Ya. Tuhan itu selalu sudah lebih dahulu peringatan, dengar, peringatan, dengar. Udah kita baca tadi, bumi sedang dalam penghancuran, kegoncangan yang hebat. Mau kemana manusia? Kalau hari-hari ini tidak lari kepada Tuhan. Tuhan memberi peringatan, 7 jemaat. Dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. 7 sidang jemaat diberi peringatan oleh Tuhan. Apa peringatannya? Barang siapa bertelinga. Coba baca ya. Tuhan itu kasih ingat. Ada upah untuk kebaikan, ada hukuman bagi yang jahat. Ya, Tuhan memberi ingatan 7 jemaat. Sama, tidak ada pilihan pandang bulu, sama. Tuhan bilang barang siapa bertelinga, dengar. Barang siapa bertelinga, dengar. Nah, Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada Ya. jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sama kan? Adil ya Tuhan. 7 jemaat di Asia kecil ini. Sama. Tuhan bilang siapa yang punya telinga, dengar apa yang dikatakan oleh Roh. Siapa yang punya telinga. Ya. Jadi Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa memberi peringatan, tanpa mengingatkan. Melalui apa? Firman. Betul ya? Melalui firman. Tuhan ingatkan kita melalui firman. Makanya kalau masuk dalam tempat ibadah dengan firman, masuk gereja, dengar firman Tuhan. Dan dengar-dengaran. Ya, taat. Barang siapa bertelinga. Jadi kita sudah bacakan. Bait suci dibuka, terjadi keguncangan. Tuhan mau mengarahkan kita hari-hari ini. Bait suci Allah. Yang di zaman Musa. Waktu zaman Musa. Tuhan bilang, Musa naik ke gunung. Aku perlihatkan contoh yang harus kau buat nanti di bumi. Supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Dan Musa naik dan melihat contoh itu.
dan turun buat seperti contoh yang di sorga. Apa itu? Bait suci yang ada di sorga, tabernakel, tempat kediaman Allah, bait suci Allah di bumi. Ya. Apa yang dilihat Musa buat di bumi? Itu zaman Musa. Ya. Tapi zaman akhir di kitab Wahyu semua orang bisa bait suci Allah terbuka di sorga. Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, Ya, demikianlah harus kamu membuatnya. sebagai contoh kemah suci. Itu dia lihat harus bikin di bumi. Benda yang pertama. Benda yang pertama yang dibuat adalah tabut perjanjian. Yang itu kata Wahyu 11 ayat 19. Kelihatan tabut perjanjian. Benda yang pertama yang terutama di dalam tabernakel adalah tabut perjanjian yang ada di dalam ruang maha suci. Itu Musa buat. Ini benda yang terpenting. Ya, kehadiran Allah. Apa gunanya kita beribadah tanpa hadirat Allah? Ya. Nah, sebab tabut perjanjian yang dibuat Musa dulu dengan bangsa Israel itu terdiri dari dua bagian. Peti dari tabut itu dari kayu penaga. Semacam kayu hitam yang keras. Tapi walaupun keras, tetap kayu itu punya pori-pori yang kecil-kecil halus-halus. Di mana getahnya bisa keluar. Nah, supaya getah-getah tidak keluar, pori-pori yang halus-halus itu tidak nampak lagi, maka peti itu harus disalut dengan emas dalam dan luar. Luar dan dalam. Sempurna penyalutan. Sehingga tidak ada getah yang bisa keluar dari pori-pori kayu itu. Itu peti yang disalut emas adalah kehidupan kita, gereja Tuhan. Asalnya kita ini kayu, daging. Banyak kesalahan keluar, getah-getah dosa, getah kesalahan karena dari pori-pori itu. Kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Dan menyelesaikan dengan Tuhan kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kita dibungkus dengan keilahian. Disalut dengan keilahian sehingga tidak nampak lagi daging. Sebab perbuatan daging akan dihukum. Jadi yang nampak adalah perbuatan-perbuatan oleh karya Roh Kudus yang sudah menyalut kita. Penyalutan yang sempurna sampai tidak ada pori-pori keluar. Itu peti yang merupakan gambaran daripada gereja atau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tapi bagian yang utama atasnya tutupan dari peti perjanjian itu adalah tutup pendamaian. Di mana dua kerubion, yang satu adalah gambaran dari Allah Bapa, kerubian yang satu Allah Roh Kudus. Tutupnya sendiri Allah Anak. Tuhan Yesus Kristus satu tapi Tritunggal. Tiga tapi satu. Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Itu asli emas semua. Ketika petinya sudah tersalut dengan emas luar dalam, sempurna penyalutan, maka datanglah tutup pendamaian, persis diletakkan di atas peti. Jadi tabut perjanjian itu terdiri 2 bagian, bukan utuh hanya satu, tidak. Ya, dia tutup persis. Itu seperti kepala gereja Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga akan datang menjadi satu dengan tubuhnya. Kepala menyatu dengan tubuh. Sekarang kepala ini tidak ada tempat untuk diletakkan, kata Tuhan. Serigala punya lubang, burung punya sarang. Aku, anak manusia, tidak punya tempat meletakkan kepalaku. Karena tubuhnya terpecah-pecah. Tubuhnya tidak satu. Padahal Tuhan berkata kita adalah orang-orang yang dipanggil, yang jauh menjadi dekat, menjadi satu oleh darah Yesus, pengorbananku, kata Tuhan. Karena tubuhnya pecah-pecah, maka kepala gereja yang digambarkan seperti tutupan, itu tutup pendamaian, belum bisa duduk di atas. Karena penyalutan peti itu juga belum selesai. Tapi ketika penyalutan peti perjanjian sempurna dengan lapisan emas, luar, bukannya luar, dalam. Ya, jadi Tuhan tidak hanya lihat luarnya saya. Tuhan mau lihat dalamnya saya, hati saya. Nah, kalau sudah sempurna, maka Tuhan perintahkan melalui Musa, isi di dalam peti itu 3 benda. Ada isinya. Yang pertama, buli-buli emas berisi mana? Yang kedua, tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah. Dan yang ketiga, 2 loh batu. Itu 2 loh batu. Ya, itu isi dari peti tabut perjanjian. Itu isinya. Itu berbicara tentang firman Tuhan. Buli-buli emas. Buli-buli emas berisi mana? Itu berbicara firman Allah. Kita baca Keluaran 16 ayat 22 sampai 33. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, Ya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. ya, Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. ya, Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. ya, Dan segala kelebihannya dibiarkan di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. ya, Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, Ya. seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk Ya. dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah, terus Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. ya, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. nah, pada hari ke-7 Sabat itu kerajaan 1000 tahun damai, saudara. Sabat besar dari zaman Adam sampai Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus datang pertama kali 2000 tahun. Dari kedatangan pertama kali Tuhan sampai kedatangan yang kedua 2000 tahun. Ada 6000 tahun. Itu sama 6 hari. Kemudian sesudah itu ada 1000 tahun. Ini kerajaan milenium. 1000 tahun dalam keadaan damai.
1000 sampai dengan 1 hari. Kata Petrus, bagi Tuhan 1 hari sama 1000 tahun. Ya, 1000 tahun itu 1 hari. Hari keberapa? Hari ke-7 itu Sabat perhentian. Seperti Allah menjadikan langit dan bumi 6 hari, kemudian ke hari ke-7 itu hari perhentian. Sabat. Jadi akan ada kerajaan milenium 1000 tahun. Damai kita sudah dengar pada pendalaman Alkitab yang lalu. Nah sekarang ini kita baca lanjut terlebih dahulu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, Ya, tidaklah mereka mendapatnya. tidak dapat karena sudah tidak ada. Jadi kalau hari ini saya katakan hari ke-6 jam 5 sore. Mari kita bekerja. Ada upah. Kalau saya katakan hari ini hari ke-6 menjelang hari ke-7 di mana tidak ada manna turun. Maka hari ini kalau manna itu merupakan firman Allah, kumpulkan 2 homer, lebih banyak lebih baik. Jangan tidak bertelinga. Kata Tuhan pada 7 jemaat, barang siapa punya telinga, dengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat melalui firman Allah itu. Katakan kepada jemaat, dengarkan itu. Kumpulkan itu 2 gomer. Inilah waktu kita tidak boleh tinggalkan ibadah kita. Jam-jam ibadah, jam-jam mendengarkan firman Tuhan. Karena ini waktunya, waktu yang sangat sempit, dekat di mana tidak ada lagi manna, roti dari langit. Pada hari ke-6 kumpul 2 gomer. Banyak mengumpulkan firman. Nanti tidak ada lagi. Tidak ada firman ditemukan. Amos menubuatkan juga seperti itu. Nanti tidak ada firman lagi. Tapi bangsa Israel, bangsa yang keras tengkuk. Harapan saya kita tidak jadi seperti bangsa Israel. Jadikan contoh bangsa Israel untuk tidak ditiru. Bangsa yang keras tengkuk. Bangsa yang suka bersungut. Dan roti yang turun dari langit itu akibat sungutan bangsa Israel. Mereka sungut-sungut. Tuhan turunkan roti dari langit. Mereka lihat, apa ini? Tidak lihat, tidak tahu. Apa ini? Apa ini? Demikian banyak orang hari-hari ini. Apa itu firman Tuhan? Apa itu khotbah? Apa itu? Apa itu? Nggak dibaca. Dan mau dibilang Tuhan tolong saya tidak ngerti, Tuhan tolong mengertikan saya. Ya, lanjut. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. ya, Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. ya, Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. ya, Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. ya. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Manna, roti. Ya, terus. Warnanya putih seperti ketumbar Ya, dan rasanya seperti rasa kue madu. ya, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ya, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. ya, Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, ya, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. ya, Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa,
Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Itu buli-buli emas. Itu manna mewakili firman Tuhan. Hari-hari ini, ya, itu kualitas kita gereja Tuhan. Kualitasnya orang-orang percaya. Kualitasnya apa? Firman. Kalau kita penuh firman, kalau kita menjadi pelaku firman, itu kualitas. Dan itu dibawa masuk ke ruang maha suci. Ya, sempurna. Kedua, tongkat Harun yang bertunas berbunga. Itu adalah tongkatnya Harun waktu terjadi perbantahan, pertengkaran. Perebutan siapa yang akan duduk jadi imam. Ya, Tuhan bilang, Musa ambil tongkat tiap-tiap suku dari 12 suku. Tongkat mati. Tongkat yang tidak ada apa-apanya. Sudah putus dari pohonnya. Tongkat itu mati. Tapi dahsyat. Ketika tongkat yang mati ini disimpan semalam-malam di depan hadirat Allah, tabut perjanjian, maka tongkat yang mati itu kemudian bertunas, kemudian berbunga, berbuah. Untuk apa? Menghentikan perbantahan, menghentikan pertengkaran, pemberontakan dari pemimpin-pemimpin itu. Sebab Tuhan bilang, orang yang tongkatnya bertunas, berbunga, berbuah, itulah yang kupilih. Jadi redamlah semua perbantahan. Hari-hari ini Tuhan mau jadikan kita orang-orang pilihan. Dipilih. Apakah tongkat hidup kita yang asalnya tongkat mati? Mati karena kita hidup dalam dosa. Mati karena kita melakukan banyak perbuatan yang keji yang tidak disukai Tuhan. Kemudian setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Keluarlah tunas dari kehidupan. Keluarlah buah-buah dari kehidupan kita. Inilah orang yang dipilih. Simpan di dalam peti. Kemudian 2 loh batu. 2 loh batu simpan di dalam peti itu juga. Ya, jadi 3 benda ini. 2 loh batu itu mewakili kasih dari gereja Tuhan yang sudah permanen. Hari-hari ini gereja Tuhan kasihnya saya, saudara, nanti berapi-api. Penuh cinta mula-mula, nanti luntur. Tapi saatnya tiba, kita semua, kasih kita tidak luntur lagi. Kasih kita tidak dingin lagi. Jemaat Efesus kembali ke cinta mula-mula. Ini himbauan Tuhan untuk kita sekalian. Supaya kita penuh kasih mula-mula, melayani, beribadah. Supaya kita seperti tongkat Harun yang bertunas, berbuah-buah memuliakan Tuhan. 9 buah roh yang keluar, bukan 9 buah daging. Ya, hari-hari ini kita harus cinta kepada firman, kumpulkan itu. Ini hari ke-6. Sudah sore menjelang malam gelap. Tidak ada orang bisa kerja. Tidak ada orang bisa kumpul lagi mana. Firman Tuhan. Ini waktu kesempatan. Karena itu jangan ada yang membelenggu kaki kita untuk ke tempat ibadah. Jangan ada yang membelenggu kita sampai kita tidak suka melayani. Saya sudah sampaikan tadi. Ada upah bagi orang yang suka ibadah. Malah ketika tadi mengatakan perbedaannya orang yang beribadah dengan tidak, nanti nampak.
Dari mana? Upah. 5 talenta dapat upah, turuti kebahagiaan Tuhan. Yang 2 talenta dapat turuti kebahagiaan Tuhan. Ya, yang 1 talenta tidak dapat. Kenapa? Dipendam. Malas, jahat. Jangan malas beribadah. Jangan malas melayani. Jangan malas berkorban. Korban waktu saja orang Kristen itu, aduh, lama sedikit. Aduh, padahal datangnya telat. Datanya terlambat, pulangnya mau cepat. Ya. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Ditinggalkan. Ya. Jadi saudara, kalau isinya peti itu dan dari kayu asalnya, dilapis dalam, dilapis luar, maka isinya lagi di dalam 3 benda. Ini kualitas gereja. Kalau buli-buli emas yang bicara firman itu mewakili iman, karena dari firman kita timbul iman. Tongkat harum bertunas berbunga dan berbuah itu berbuah-buah. Ini berbicara pengharapan. Ya, kemudian yang 2 loh batu, kasih. Kasih yang sudah permanen. Mantap. Tidak naik turun. Ya. Nanti berapi-api, nanti lagi kendor. Nanti penuh cinta mula-mula nanti kendor. Ini sudah cinta mula-mula betul-betul. Kalau gereja sudah tidak kelihatan kayu penagaknya. Sudah lapisan emas. Luar dalam, bukan hanya luarnya, ya luarnya dalamnya juga, dalamnya memancarkan yang luarnya. Nanti tutupan perdamaian diletakkan di atas peti. Ini menyongsong Tuhan datang kembali. Gereja harus penuh Roh Kudus, ya seperti emas yang lapisan. Saudara yang kekasih, puji Tuhan, kita membaca sekarang. Kalau tadi itu Wahyu 11 ayat 19. Rasul Yohanes melihat bait suci terbuka, tabut perjanjian. Ya, tadi saya sudah katakan bersama itu terjadi gempa. Menimpa bumi. Dahsyat. Deru guru di langit, goncang langit. Bumi. Supaya Tuhan kasih tahu kita, ayo lihat bait suci, ingat pelayanan, kembali melayani, ingat ibadah, kembali beribadah, bergairah, rajin. Maka nanti dilihat oleh siapa? Rasul Yohanes. Bait suci itu sudah tidak ada. Wahyu 21. Ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Nah. Demikian juga anak domba itu. Ya. Bait suci sudah tidak kelihatan. Tadi dilihat Rasul Yohanes. Sekarang sudah tidak. Karena apa dikatakan? Bait sucinya adalah siapa? Tuhan. Tuhan jadi bait suci. Ini penglihatan Rasul Yohanes waktu di Yerusalem baru. Tidak ada lagi bait suci yang dia lihat di Wahyu 11 ayat 19. Jadi itu nampaknya di Wahyu 11 ayat 19. Peringatan Tuhan buat kita. Berbarengan itu terjadi gempa. Supaya kita lepas dari ikatan-ikatan. Dan sampailah di Wahyu 21 tadi. Tidak ada lagi bait suci. Tolong dibaca sekali lagi ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya.
tidak melihat bait suci lagi di sorga. Terus Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. ya, Demikian juga anak domba itu. jadi Allah sendiri bait sucinya. Nah, kalau ini terjadi, Allah mau memperlihatkan kita bahwa pola kita ibadah jangan lagi seperti pola ibadah perjanjian lama dalam kitab Keluaran. Ya, jadi pola ibadah kita di kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium itu tidak lagi seperti sekarang kita beribadah. Atau seperti bangsa Israel dulu. Tapi pola ibadah yang ada penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan pujian, penyembahan. Bahkan orang-orang sujud di kakinya Tuhan. Ya, sebab pusatnya ibadah ada Kristus. Jangan lain saudara, ke ibadah jangan pusatnya ibadah kita pendeta. Jangan, salah, keliru. Ya, pusat ibadah kita Yesus Kristus, bukan pendeta. Apa yang kita kerjakan? Kerjakan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itu sentral pusat Yesus. Dikatakan sebab bait suci yang ini sudah lewat, bait suci itu Tuhan sendiri. Itu artinya sentralnya, pusat perhatian kita adalah Yesus. Dan puji-pujian penyembahan kepadanya. Ya, dalam Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Tolong kita baca. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ya, Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. ya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Wajahnya kita lihat. Waduh Tuhan, wajahmu. Terus? Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Yang harus kita pikirkan hari-hari ini, dahi kita ini apa? Apa yang kita pikir? Dunia? Perut? Makan? Minum? Atau Tuhan? Pikirkan perkara atas, kata Kolose, bukan di bumi. Di bumi apa? Ngengat karat, mencuri, membongkar. Mau simpan sebanyak berapa puluh miliar pun di safety box terbongkar. Tidak ada orang bisa lari. Lalu di safety box berapa puluh miliar bisa tersembunyi di situ. Kedapatan, ketahuan. Mau lari kemana? Terus? Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Malam sudah tidak ada. Terus? Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Tuhan Allah adalah mataharinya. Oh haleluya, haleluya. Terus? Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kita kembali seperti waktu Adam dan Hawa. Cakap-cakap dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Ya, hubungan intim dimulai dari sekarang, saudara. Ya, jangan terikat sehingga tidak bisa melayani. Jangan terikat sehingga tidak bisa lagi berbuat bagi pekerjaan Tuhan. Jangan terikat sehingga tidak bisa beribadah. Tapi ada syukur dan sujud di kaki Tuhan. Mencium kaki Tuhan, kata Mazmur 2 ayat 11. Mencium kaki Tuhan dengan hormat takut. Jadi ibadah tidak ada lagi seperti zaman Musa. Bait suci yang dibangun Musa, tabernakel itu, di mana ada tabut perjanjian.
yang bicara tentang kehadiran Allah. Wah, ini penting. Di zaman Saul loh, dirampas Filistin, tabut perjanjian, tidak usah apa-apa lah, tidak ada artinya. Ikabod telah kehilangan kemuliaan. Tapi zaman Daud menjadi raja, dia ada rasa kurang sesuatu. Makanya Daud membawa kembali tabut. Hanya sayang salah pertama kali dia perbaiki sehingga tabut kembali ke tempatnya. Terjadi pujian penyembahan. Itu. Terjadi pujian penyembahan. Daud membuatkan satu kemah pondok Daud. Pondoknya Daud. Hanya ada tabut perjanjian, mereka menyembah, memuji Tuhan. Dan itu yang terjadi nanti di sorga. Tidak ada mezbah korban bakaran. Tidak ada bencana pembasuhan lagi. Tidak ada korban bakaran sebab dosa tidak ada lagi, harus dihapus. Orang semua sudah tidak berbuat dosa. Hari ini kita masih butuh korban darah Yesus, tapi nanti tidak ada. Tidak perlu meja dengan roti sajian 66 yang mewakili Alkitab, 66 kitab firman. Sebab semua orang sudah tidak berbuat salah karena menuruti firman Tuhan. 66 kitab sudah jadi roti hidup. Isilah Tuhan bejana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku. Hari ini, kalau kita dengar firman, telinga, dengar. Tidak perlu ada kandil, kaki dian, pelita emas. Yang sumber terang. Karena Kristus nanti akan menjadi sumber terang itu. Matahari tidak perlu lagi. Bulan tidak perlu lagi. Tuhan menjadi terang mataharinya. Dan itu akan terjadi. Semuanya kembali seperti di Eden. Terang. Ya. Cerita-cerita dengan Tuhan. Ya, jadi tidak perlu ada kandil. Tidak perlu ada meja roti sajian. Tidak perlu ada mezbah dupa. Langsung di sana. Tidak perlu ada tabut perjanjian. Sudah Tuhan itulah segalanya. Ya, Tuhan Yesus segala-galanya. Cuma Dia. Kita ada di kakinya sujud. Kita mengucap syukur. Kalau bukan Tuhan yang memanggil saya, bukan Tuhan yang memperdengarkan firman-Nya, kalau bukan Tuhan yang membuat saya bertobat, saya tidak ada hari ini Tuhan. Terima kasih sambil sujud di kakinya, mencium kaki Tuhan. Itu akan kita alami kalau hari-hari ini kita perhatikan apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi Wahyu 11 ayat 19 tadi, gempa bumi, deru guru di langit, hujan es turun. Itu satu kegoncangan besar sehingga di samping itu Tuhan perlihatkan bait Allah dan tabut perjanjian. Jangan lupa kita cari hadirat Allah, kehadiran Allah. Jangan seperti Saul, tidak pusing ada kehadiran atau tidak. Ya, dan kita melihat itu. Supaya kembali ke situ. Tapi Tuhan katakan nanti bait suci sudah tidak ada. Tuhan sendiri. Ya. Kita sujud. Sujud kepada Tuhan. Seperti wanita yang berdosa. Seperti Maria dari Betania yang sujud. Memberikan persembahan minyak yang harum itu. Mengadali kota. Negara-negara, kerajaan-kerajaan negara nggak ada, kerajaan apapun tidak ada lagi di sana. Lalu kita menuju ke sana. Saudara tidak mau. Kita menuju ke sana. Kita harus ingat. Kan kita tidak mau tinggal di bumi terus. Siapa yang mau tinggal di bumi terus? Tolong angkat tangannya. Kalau nggak ada, goncang nanti.
dihancurkan. Ya. Jadi persekutuan Allah yang benar. Bait suci, tabut dilihat Rasul Yohanes. Tak ada lagi. Cuma ada siapa? Pribadi Tuhan. Itulah pusat ibadah kita. Pusat pelayanan. Pusat dari apa yang kita lakukan di bumi. Yesus Kristus. Jadi jangan diikat belenggu. Hari ini kembali ke gereja. Tuhan memberi kelegaan. Ya, bangun rohani kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah, katakan Tuhan, aku dahaga, aku haus. Berbahagia yang sekarang haus, berbahagia sekarang yang lapar. Hidupku lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Saudara, saat-saat ini orang yang lapar, orang yang dahaga adalah orang yang berbahagia. Inilah hari-hari di mana kita berada di hari ke-6 dari 6.000 tahun, di mana Allah kerja kembali merestorasi kita, merestorasi dunia ini. Dan inilah hari ke-6 di mana hampir gelap, di mana bangsa Israel zaman dahulu harus mengumpulkan 2 gomer roti dari langit. Buat kita gereja Tuhan, kumpulkan roti hidup, limpah dalam bejana hidup ini, untuk memasuki 1000 tahun kerajaan milenium, kerajaan damai. Satu hari istirahatnya Tuhan,
pekerjaannya selesai. Seperti pekerjaan yang awal selesai menciptakan Adam, hari ke-7 istirahat. Dan nanti Tuhan mau beristirahat bersama kita di hari di mana kita ada di kerajaan milenium 1000 tahun damai. Lanjut masuk Yerusalem baru, masuk dalam kekekalan. Tidak ada lagi bait suci. Tidak ada lagi gereja-gereja, sinode ini sinode. Tidak ada. Gereja sudah bersatu. Jadi tubuh Yesus Kristus. Dia kepala gereja mempelai pria surga. Duduk di atas tubuh. Haleluya, hari yang indah. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Siapa yang haus, silakan angkat tanganmu, katakan Tuhan, isi aku. Roti hidup, isi aku Tuhan. Ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Peringatan bagi kita, bangsa Israel bersungut-sungut, tidak ada makan. Tuhan turunkan manna. Simpan itu di dalam buli-buli emas berisi manna. Tapi itu waktu seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes Wahyu 21, tidak ada lagi itu. Roti hidup itu Yesus. Bait sucinya itu Yesus. Tidak diperlukan mezbah bakaran, sembelih binatang kurban. Tidak diperlukan lagi bejana pembasuhan. Tidak perlu lagi ada meja roti sajian. Semuanya sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Tidak ada lagi orang berdosa, tidak perlu sembelih binatang korban. Jadi kalau hari ini kita berdosa, bertobat, tobat, berhenti, kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Isilah, siapa yang rindu bejana hidupnya diisi oleh Tuhan. Nah, hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, dahaga jiwaku. Roti hidup beriku makan sepuasnya. Kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, isilah. Mari angkat tangan dua-duanya. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan. Hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna.
tatap tadakan tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Dia datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya kalau kita perhatikan dengan baik, kita akan menangkap isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi di ibadah pendalaman Alkitab yang berikut.